Nomor 4 Bapak Lucianus nomor 4. Terus selanjutnya Bapak Martin. Bapak Martin nomor 5. Terus Bapak Rudi. Nomor 3 Bapak Martin. Yang terakhir ini Bapak Vincent, tinggal dibuka aja. Berarti saya peringkat 2 Pak. Pakai 50, 60, 70, 100 saja. Oke. Tadi rankingan 60 sampai 100 Oh iya. supaya untuk jangan ada nilai Lalu saya 60 ke atas. Biar memberikan semangat. Bapak Lucianus nomor berapa? Nomor 4 ya? Ya, Bapak Martin 3. 5. Nanti 5 ke 6. Kenapa ya? Oh, 6. 5 ya. Oh, 6. Bapak Rudi 3. 3. Rudi. Son 2. Erikson 2 ya. Oh, 6. 3 berarti. 3 Rudi. Oke. Rudi mana? Terima kasih. Kita meminta waktu juga ya. Tadi Ini jadi nomor pertama yaitu Bapak Timotius Ngacang. Jadi kita berdasarkan jam yang di depan kita lihat. Kalau sifat ya? Jadi untuk pertama kami persilakan Bapak Timotius Ngacang untuk maju ke depan untuk tampil. Ini kali ini lebih Terus baik, terima kasih kepada Oke. Ketua Yang Panitia 15 ya kami itu. Natal yang telah memberi kesempatan kepada kami untuk mengadakan perlombaan Bapak Puji Tuhan. Nah, terima kasih Bapak Yakobus yang telah hadir pada pagi hari ini. Salam. Salam. Selamat pagi kepada sidang jemaat seiman yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Baiklah, sebelum kita membuka nas firman Tuhan kita pada pagi hari ini, kita berdoa. Mohon dulu kepala kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kami mengucap syukur dan terima kasih atas lawatan Tuhan. Dari malam tadi hingga pagi kami dibangun dalam keadaan sehat. Kami bersyukur Tuhan, pada pagi hari ini kami dapat melaksanakan kegiatan kami di gereja ekumenik tempat ini. Kami mau campur tangan Tuhan. Kami Roh Kudus menjamah hati kami. Jemaat Tuhan yang hadir pada pagi hari ini, kami percaya Roh Allah menjamah, Roh Allah menuntun kami. Tuhan, berilah hikmat pada hamba untuk hamba bisa menyampaikan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Ampun segala dosa-dosa kami Bapa, baik melalui pikiran, perbuatan, dan perkataan kami. Bapa di sorga, terpuji namamu. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Baiklah, kita bersama-sama membuka nas renungan firman Tuhan kita pada pagi hari ini sesuai dengan nas Lukas 14. Natal tahun ini, Natal tahun 2003, yaitu tema yang diberikan oleh Dewan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia atau PGI, 29. yaitu Lukas pasal 2 ayat yang ke-17. Di sini dikatakan temanya kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Nubuat tentang kedatangan Yesus Kristus sudah dibuatkan oleh para nabi 2000 tahun yang lalu. Kalau kita buka di dalam Yesaya 7:14, kita buka bersama-sama, ini membuktikan bahwa kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia. Kita buka di dalam Yesaya pasal 7 ayat yang ke-14 yang berbunyi demikian, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda, sesungguhnya seorang perempuan muda
mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Nah, topik firman Tuhan kita pada pagi hari ini saya bagi dua. Yang pertama, kekuasaan Allah yang maha tinggi. Yang kedua, kemuliaan Allah membawa damai. Kekuasaan Allah yang maha tinggi, kalau kita buka di dalam Maleakhi 29 ayat yang ke-11. Kita buka Maleakhi Perjanjian Lama, kita bersama-sama membuka di dalam Maleakhi 29 ayat yang ke-11 yang berbunyi demikian, ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan dan kemasuran dan keagungan. Ya, segala-galanya di langit dan di bumi, ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Terus kita baca di dalam topik yang kedua tadi, saya langsung topik yang kedua, kemuliaan Allah membawa damai. Roma pasal 11 ayat yang ke-36, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Terus Roma 5:1, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Kedua topik ini menjelaskan kepada umat manusia tentang kekuasaan Allah. Di sini Allah itu maha kuasa, Allah itu maha agung, Allah itu maha besar, Allah itu ilahi, Allah yang sempurna adanya. Kemuliaan Allah datang ke dalam dunia ini untuk membawa keselamatan. Kemuliaan Allah datang ke dalam dunia ini supaya manusia itu percaya, supaya manusia itu berserah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena tidak ada ilah-ilah lain yang kita sembah, hanyalah kepada Allah. Nah, oleh sebab itu kemuliaan Allah yang sangat besar kuasanya membawa kabar tentang sukacita. Tentang sukacita, tentang kedamaian bagi manusia yang sungguh-sungguh percaya. Tuhan memberi damai sukacita di dalam kehidupan kita. Nah, melalui perayaan Natal kita pada pagi hari ini, saya mengajak saudara-saudara seiman, biarlah di dalam kehidupan kita ini sungguh-sungguh kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Karena Tuhan membawa damai sukacita di dalam kehidupan kita. Tuhan memberi kemenangan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, saya mengajak jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus, serahkanlah hidup kita kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah, di dalam aplikasi firman Tuhan kita pada pagi hari ini, saya ada 3 bagian. Yang pertama, apakah hidup kita manusia seturut kehendak Tuhan atau perkenanannya? Terus yang kedua, mengapa kita harus percaya kepada Tuhan? Yang ketiga, bagaimana kita memperoleh keselamatan dari Allah supaya diselamatkan. Di dalam aplikasi ini saya mengajak kita bersama-sama kita membuka yang pertama, aplikasi yang pertama, apakah hidup kita manusia menurut kehendak Tuhan atau perkenanannya? Kita buka Roma 12 ayat yang pertama. Di sini kita lihat Roma pasal 12, kita buka Roma pasal 12, kita bersama-sama membuka firman Tuhan. Di sini, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah.
itu adalah ibadahmu yang sejati. Di sini jelas firman Tuhan mengatakan di dalam kehidupan kita, kita mempersembahkan tubuh jiwa kita yang kudus kepada Allah, itulah diminta oleh Allah, persembahan yang sejati. Jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus, saya mengajak di dalam kehidupan, di dalam kekristenan kita harus sungguh-sungguh menyerah hidup kita kepada Tuhan. Karena tidak ada ilah-ilah lain yang kita sembah, hanya kepada Tuhan Yesus. Terus yang kedua, mengapa kita harus percaya kepada Tuhan Yesus? Kita buka Yohanes 3:16. Kita buka Yohanes pasal 3. Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16, saya akan membacanya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Luar biasa firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak sia-sia. Kita diselamatkan, kita memperoleh hidup yang kekal, asalkan kita sungguh-sungguh menyerah hidup kita kepada Tuhan. Saya mengajak sidang jemaat pada pagi hari ini untuk merenungkan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Melalui perayaan Natal kita pada pagi hari ini, biarlah Roh Kudus menjamah hati kita, biarlah sinar Kristus senantiasa menyinar hati kita. Biarlah kita memasuki tahun yang baru, 1 Januari 2024, kita mendapat berkat semata-mata di dalam kehidupan kita sebagai umat yang beragama. Firman Tuhan mengatakan kepada kita, bukan hanya kita itu mendengar firman Tuhan, bukan karena kita rajin ke gereja, kita harus menjadi pelaku firman. Pelaku firman. Saya mengajak jemaat Tuhan yang dikasih. Sekarang kesempatan kita di asrama ini, kita harus sungguh-sungguh menyerah hidup kita kepada Tuhan. Mengapa? Kalau tanpa doa, tanpa pergumulan kita dengan Tuhan, tidak mampu rasanya tinggal di tempat ini. Jujur saja, Waktu sisa 3 menit. kalau tanpa banyak doa, kita tidak mampu tinggal sini. Terus kita masuk ketiga, yaitu bagaimana kita memperoleh keselamatan dari Allah supaya selamat. Yohanes 3:17, saya akan membacanya. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan dunia. Allah mengutus putranya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita, bagi kita yang sungguh-sungguh menyerah hidup kita kepada Tuhan. Saya mengajak kepada kita semua, serahkanlah hidup kita kepada Tuhan. Jangan ragu-ragu, karena iblis setiap saat ingin menggoncang hati dan pikiran kita. Kalau kita sungguh-sungguh menyerah hidup kepada Tuhan, kita akan selamat. Kita harus bertobat kalau kita meninggalkan perbuatan kita. Contoh, setelah saya bersaksi dan pertobatan saya, kehidupan saya tenang. Saya diberkati luar biasa di tempat ini. Nah, sebagai renungan singkat firman Tuhan kita pada pagi hari ini, kiranya Tuhan memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji hormat yang telah kami naikkan ke tatamu yang kudus, ya Allah Tuhan pencipta langit dan bumi. Pada pagi hari ini kami datang berhimpun bersama-sama memuji Tuhan. Kami telah mendengar tentang kebenaran Tuhan, tentang kekuasaan Allah, kemuliaan Allah yang melawat kami pada saat ini Tuhan. Kami percaya Allah menjamah hati kami satu persatu. Sidang jemaat yang telah mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini, kami percaya Allah menjamah, Allah menguatkan mereka Tuhan. Tuhan Yesus, hamba berdoa buat panitia yang menyelenggarakan kegiatan ini, kepercaya Allah memberkati. Ampunilah dosa kami Tuhan, baik berpikiran, perbuatan, dan perkataan kami. Bapa di sorga, terpuji-puji namamu. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Terus untuk peserta nomor 1, waktunya tepat 15 menit.